Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Bang, serangan telapak tangan pun terjadi. Segera, ledakan keras juga terdengar. Seperti panah, Chu Feng dilempar keluar dari aula istana, dan terhempas ke taman yang luas. Meskipun Chu Feng tampaknya dibiarkan dalam keadaan yang sangat menyesal, tapi dia sebenarnya tidak terluka sedikit pun. Semuanya itu hanyalah akting. Namun pada saat itu, ekspresi Xian Yuxi terpelintir. Dia pun buru-buru melihat ke telapak tangannya yang mendarat di Chu Feng. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa telapak tangannya tampak baik-baik saja, tapi semua tulang di tangannya benar-benar hancur. Rasa sakit karena tulangnya yang hancur, itu menyebabkan ekspresinya menjadi bengkok. Semua ini disebabkan oleh Chu Feng. Tangannya hancur karena telapak tangannya telah menabrak tubuh Chu Feng. Sialan, dia benar-benar ingin melawanku, pikir Xian Yuxi dengan sangat marah. Dari cara dia melihatnya, Chu Feng diam-diam melakukan sesuatu untuk menyakitinya. Namun demikian, Chu Feng sebenarnya hanya menyiapkan langkah pertahanan sederhana, dan memang tidak berencana untuk menyakiti Xian Yuxi. Alasan mengapa Xian Yuxi terluka, itu hanya karena fisiknya terlalu lemah. Wow, kakak Yuxi, kamu luar biasa. Bahkan Chu Feng pun terpental olehmu. Kakak Yuxi, bukankah itu berarti kamu bisa membunuh dan mengalahkan peringkat 3 kaisar bela diri? Kami benar-benar tidak pernah menyangka, kalau kamu menjadi sekuat ini. Sebelumnya, kami selalu berpikir bahwa dari semua kakak laki-laki, kakak Yuyin adalah yang paling kuat. Tapi baru sekarang kita mengetahui, bahwa kakak Yuxi sebenarnya sama kuatnya dengan kakak Yuyin, ucap kedua gadis kecil itu. Tepat pada saat Xian Yuxi ingin meluapkan amarahnya kepada Chu Feng, dua gadis kecil itu mulai melompat dan terus melompat-lompat di sekitarnya. Mereka berdua menatapnya dengan wajah penuh kekaguman. Kata-kata dari dua gadis kecil menyebabkan Xian Yuxi yang sangat marah, itu untuk segera menyeringai dengan begitu lebar. Terutama ketika mereka mengatakan bahwa dia sekuat Xian Yuyin, dia pun tersenyum sangat cemerlang. Xian Yuyin adalah kakak kandungnya. Dia adalah target yang dikejar Xian Yuxi seumur hidupnya. Hanya saja, karena perbedaan usia, Xian Yuxi tidak mampu mengejar ketinggalan dengan Xian Yuyin. Kata-kata yang diucapkan oleh kedua gadis kecil itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah diakui, dan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Itulah alasannya, mengapa dia sangat bahagia. Dengan gembira, Xian Yuxi berkata dengan percaya diri. Tentu saja, bagaimana mungkin kekuatan kita para elf zaman kuno, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dibandingkan manusia. Dengan tingkat kultivasi yang sama, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kita peri kuno, ucap Xian Yuxi. Mendengar apa yang dikatakan Xian Yuxi, Chu Feng tidak dapat menahan diri dan tertawa. Dia benar-benar tidak berharap, bahwa sampah tak tahu malu seperti itu berada di antara peri kuno. Ini dengan jelas menggambarkan sebuah prinsip. Ada banyak makhluk di dunia. Makhluk-makhluk ini dipisahkan menjadi banyak ras yang berbeda. Namun terlepas dari ras apa itu, maka akan selalu ada sampah. Semua sampah ini memiliki karakteristik yang sama. Itu artinya, mereka semua tercela dan tak tahu malu. Apa yang kalian semua lakukan? Ucap seseorang. Tepat pada saat itu, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Setelah itu, beberapa puluh tokoh berjalan masuk. Mayoritas dari mereka adalah generasi muda dari era elf kuno. Adapun orang yang memimpin mereka, itu adalah Putri Ling Yue. Kakak perempuan Ling Yue, ucap kedua gadis kecil itu. Kedua gadis kecil itu sangat gembira ketika mereka melihat Putri Ling Yue, dan keduanya berlari ke arahnya. Chu Feng, mengapa kamu masih tidak menyapa Putri Ling Yue setelah melihatnya? Pada saat itu, Xian Yuxi dengan marah menegur Chu Feng. Chu Feng memberi hormat kepada Putri Ling Yue, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia berencana untuk menyambutnya dengan sopan. Dia tidak melakukannya karena Xian Yuxi telah memarahinya.
Namun sebaliknya, ia merasa bahwa penampilan Putri Ling Yue akan menyebabkan situasinya saat ini berubah. Chu Feng tidak menempatkan Xian Yuxi di matanya sejak awal, karena dia mengira Putri Ling Yue adalah dalang dari semua ini. Meskipun Xian Yuxi benar-benar tidak menyukai Chu Feng, tapi Chu Feng merasa bahwa semua ini adalah cobaan yang diberikan kepadanya oleh Putri Ling Yue. Dengan demikian, saat Putri Ling Yue muncul, seolah-olah Chu Feng telah melihat harapan. Pola pikirnya terasa jauh lebih baik. Dengan demikian, jadi bagaimana jika dia harus menyapa Putri Ling Yue dengan sopan? Chu Feng, tidak perlu sopan seperti itu, ucap Putri Ling Yue. Namun sebelum Chu Feng bisa menyambutnya dengan sopan, Putri Ling Yue melangkah maju dan menghentikan Chu Feng dengan tangannya. Ini, seru Xian Yuxi. Adegan ini sangat mengejutkan hadirnya peri kuno. Ini terutama berlaku untuk Xian Yuxi. Tidak hanya dia memiliki ekspresi kaget, dan dia juga memancarkan kecemburuan yang lebat dari matanya. Ketika Putri Ling Yue berusia 2000 tahun, dia adalah kekasih dalam mimpi peri kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sementara Putri Ling Yue adalah seseorang yang memperlakukan orang lain dengan sangat ramah, dan dia juga jarang melakukan kontak fisik dengan mereka. Namun sekarang, harapan para elf era kuno yang tak terhitung jumlahnya hanya akan berani memikirkan dalam hati mereka, dan tidak bisa mencapai seperti apa yang diperoleh oleh Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mereka tidak heran dan tidak iri? Ini terutama berlaku untuk Xian Yuxi. Dia sangat iri pada Chu Feng, sehingga dia berharap bisa memotong Chu Feng menjadi 8 bagian. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Tanya Putri Ling Yue dengan senyum berseri-seri, dan juga nadanya yang sangat ramah. Bahkan jika dibandingkan dengan bagaimana dia memperlakukan orang lain, dia tampak sangat lembut terhadap Chu Feng. Sebelum Chu Feng bisa menjawab, kedua gadis kecil itu berkata dengan penuh semangat. Kakak perempuan Ling Yue, Chu Feng sedang berdebat dengan kakak laki-laki Yuxi. Kakak Yuxi mengalahkan Chu Feng, ucap kedua gadis kecil itu. Gadis-gadis kecil, omong kosong apa yang kamu katakan? Meskipun kekuatan kakakmu Yuxi cukup bagus, tapi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Chu Feng? Chu Feng adalah seseorang yang bisa membunuh kepala klan Simen Imperial Clan. Di antara generasi muda, sangat sedikit orang yang mampu melawannya. Jangankan kakak Yuxi kamu, bahkan kakak Yuyin kamu saja belum tentu cocok untuk Chu Feng, kata Putri Ling Yue. Kakak perempuan Ling Yue, kami mengatakan yang sebenarnya. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika kamu tidak mempercayai kami, kamu bisa pergi dan bertanya pada kakak Yuxi. Kedua gadis kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh. Yuxi, apakah yang mereka katakan nyata? Tanya Putri Ling Yue sambil memandang ke arah Xian Yuxi. Pada saat itu, para elf kuno lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Meskipun mereka hanya mendengar desas-desus tentang Chu Feng, dan skeptis dengan rumor yang beredar, namun tetap saja bahwa Xian Yuxi hanya puncak setengah kaisar marsial. Meskipun Xian Yuxi bisa dianggap sebagai jenius luar biasa di antara peri kuno, dia bukanlah jenius yang paling menonjol. Adapun Chu Feng, dia adalah orang yang paling terkenal di tanah suci martialisme sekarang ini. Selain itu, dia dinyatakan sebagai anggota terkuat dari generasi muda. Jadi, mengatakan bahwa Xian Yuxi telah mengalahkan Chu Feng, itu adalah sesuatu yang tidak ada yang percaya. Uhuk. Pada saat itu, Xian Yuxi merapikan pakaiannya dengan puas. Kemudian, dia berkata, kakak Ling Yue, itu memang benar. Aku berdebat melawan Chu Feng sebelumnya, dan aku mengalahkannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya, ucap Xian Yuxi yang ingin agar Chu Feng mengakui bahwa dia dikalahkan olehnya. Lebih baik melihat daripada mendengar. Bagaimana kalau kalian berdua berdebat lagi, sehingga kita dapat memperluas wawasan kita? Kata Putri Ling Yue. Tuan Putri, itu saran yang luar biasa. Peri kuno lainnya menggema dalam suksesi. Aku secara alami tidak akan memiliki masalah. Hanya saja, aku tidak tahu apakah Chu Feng mau atau tidak. Lagi pula, dia dikejutkan oleh serangan telapak tangan aku sebelumnya.
Aku khawatir, dia tidak akan bisa menahan serangan telapak tangan lagi dari aku, kata Xian Yuxi dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun demikian, pada saat yang sama ketika dia mengatakan itu, dia diam-diam mengirim transmisi suara ke lada Chu Feng. Dia mengatakan pada Chu Feng untuk menolak perdebatan ini, itu dengan alasan bahwa dia takut. Hahaha, pada saat itu, Chu Feng tertawa. Sebelumnya, Chu Feng telah mendengarkan permintaan Xian Yuxi, dan dengan sengaja berpura-pura dikalahkan. Di satu sisi, itu karena dia telah memutuskan untuk mempertimbangkan Xian Yuxi, yang dengan sengaja telah membuat hal-hal sulit baginya semacam uji coba. Di sisi lain, itu karena Chu Feng juga tidak berdaya. Lagi pula, ketika di bawah atap orang lain, seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Meskipun kekuatan Chu Feng berada pada tingkat di mana dia bisa bergerak tanpa hambatan di banyak tempat, tapi dia tidak berani bertindak terlalu kurang hati-hati di daerah raksasa seperti kerajaan elf. Ketika Chu Feng dan 4 klan kekaisaran besar adalah musuh, ia telah mengalami banyak penderitaan. Jika dia menjadi musuh kerajaan elf, kemungkinan besar tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Selanjutnya, dengan kekuatan kerajaan elf, akan kemungkinan semua teman dan kerabat Chu Feng akhirnya menderita. Jangankan yang lain, bahkan Nan Gong Longjian kalah telak dengan kerajaan elf. Namun demikian, Putri Ling Yue ada di sini sekarang. Dengan demikian juga, bagaimana mungkin Chu Feng terus mendengarkan sampah itu? Maka demikian, Chu Feng tersenyum dan berkata, Chu Feng bersedia berdebat dengan Tuan Muda Yuxi dengan serius, ucap Chu Feng. Dengan serius, apa-apaan ini? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak serius dalam perdebatan sebelumnya? Seru Xian Yuxi. Mendengar kata-kata itu, Xian Yuxi segera tampak sangat tidak senang. Adapun Chu Feng, dia tidak repot-repot menjawab pertanyaan bodoh itu. Namun sebaliknya, dia tersenyum ringan. Pada saat itu, Putri Ling Yue tersenyum. Kemudian, dia berkata, Saudara Yuxi, sepertinya Chu Feng tidak pernah menempatkanmu di matanya, ucap Putri Ling Yue. Sangat sombong. Ayo, aku akan pastikan memberimu pelajaran. Ucap Xian Yuxi dan menggulung lengan bajunya dengan marah. Namun pada saat yang sama dia melakukan itu, dia secara diam-diam mengancam Chu Feng, dan menyuruh Chu Feng untuk bertindak dikalahkan olehnya lagi. Sementara Chu Feng mendengar ancamannya, dia tidak menempatkannya di dalam hatinya. Kali ini, di depan semua orang ini, Chu Feng tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh sampah ini lagi. Sepertinya saudara Yuxi sangat percaya diri. Namun jika itu hanya sebuah sparring, itu akan terlalu membosankan. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan menambahkan sesuatu yang menarik untuk perdebatan ini. Siapapun di antara kalian yang kalah, maka akan minum secangkir Black Lotus Go. Bagaimana menurut kalian berdua? Putri Ling Yue berkata sambil tersenyum berseri-seri. Aturan yang baik. Mereka semua mengatakan Black Lotus Go dapat dimakan. Namun demikian, belum ada yang berani memakannya. Aku juga ingin melihat, apakah seseorang akan baik-baik saja setelah memakannya. Pada saat itu, para peri kuno lainnya mulai bertepuk tangan. Adapun Xian Yuxi, kulitnya berubah menjadi hijau. Tidak peduli seberapa bodohnya dia masih bisa mendengar niat di balik kata-kata Putri Ling Yue. Pada saat itu, dia menyadari bahwa situasinya mulai buruk. Hanya saja, dia mulai kebingungan. Bukankah Putri Ling Yue ini yang mengisyaratkan kepadanya, untuk dengan sengaja membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng? Namun sekarang, mengapa dia berbicara untuk Chu Feng? Adapun Chu Feng, dia diam-diam merasa senang. Dari semua hukuman, Putri Ling Yue memutuskan untuk menggunakan Black Lotus Go yang digunakan Xian Yuxi dengan sengaja, dan membuat segalanya menjadi sulit baginya. Itu sudah jelas, dia tahu tentang apa yang telah dilakukan Xian Yuxi sebelumnya, dan berencana untuk memberinya kepuasan sendiri. Pada saat itu, Chu Feng secara praktis mampu memastikan bahwa Putri Ling Yue tidak memiliki niat jahat padanya. Selanjutnya, dia berdiri di sisinya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Putri Ling Yue akan berdiri di sisinya, tapi tetap saja itu adalah hal yang baik. Aku tidak keberatan. Tuan Muda Yuxi,
bagaimana dengan kamu? Chu Feng berkata sambil tersenyum. Xian Yuxi mengumpulkan keberaniannya, dan kemudian berkata, ketika kamu tidak takut, mengapa aku takut? Cih, konyol, jawab Xian Yuxi. Pada saat yang sama, dia masih diam-diam mengancam Chu Feng. Mendengar Xian Yuxi mengancamnya tanpa henti, Chu Feng tahu bahwa Xian Yuxi sangat ketakutan sekarang. Dia tidak ingin dikalahkan, dan dia juga tidak bisa membiarkan dirinya dikalahkan. Alasan untuk itu adalah, karena itu akan benar-benar merusak reputasinya. Dia akan kehilangan semua muka di hadapan elf era kuno sesama. Namun demikian, Chu Feng bertekad untuk membuatnya kehilangan semua wajahnya. Ini adalah hukumannya, karena dia sudah sengaja mempersulit Chu Feng. Chu Feng, jangan takut. Aku akan menangani semuanya untuk kamu. Tepat pada saat itu, transmisi suara lain memasuki telinga Chu Feng. Setelah mendengar transmisi suara itu, Chu Feng mulai merasakan simpati untuk Xian Yuxi. Alasan untuk itu adalah, karena transmisi suara itu datang dari Putri Ling Yue. Putri Ling Yue sebenarnya memberi izin kepada Chu Feng untuk menghajar Xian Yuxi. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Jika aku melukai Tuan Muda Yuxi, aku harap kamu akan memaafkan aku, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Chu Feng, kami peri kuno tidak semudah itu digertak. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, kata Xian Yuxi dengan sengit. Dengan bagaimana Chu Feng menolak untuk menjawab berbagai transmisi suaranya, dan bukannya terus memprovokasi dia lagi dan lagi, tapi Xian Yuxi sudah tahu bahwa Chu Feng tidak berencana untuk menyerah padanya. Namun begitu, dia tidak bisa membiarkan dirinya dikalahkan. Dengan demikian, kata-katanya dipenuhi dengan ancaman. Dia mengisyaratkan kepada Chu Feng bahwa, akan lebih baik jika dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Kalau tidak, dia harus menanggung akibatnya. Karena itu masalahnya, tolong maafkan kekasaranku, ucap Xian Yuxi. Namun bahkan saat menghadapi ancaman terbuka Xian Yuxi, senyum Chu Feng tetap tidak berubah. Dan wush, tiba-tiba saja Chu Feng sudah pindah. Kecepatannya sangat cepat, sehingga dia sudah tiba di depan Xian Yuxi dalam sekejap. Kecepatan Chu Feng benar-benar terlalu cepat. Bahkan begitu cepatnya, sehingga dia meninggalkan kerumunan hingga terdiam. Anggota lain dari generasi muda yang hadir, mereka tidak mampu melihat gerakan Chu Feng. Dan hanya Putri Ling Yue sajalah yang bisa melihat mereka. Pada saat dia melihat kecepatan Chu Feng yang menakjubkan, ekspresinya segera berubah. Matanya yang dalam bersinar dengan serius. Lalu dia berpikir dalam hati, kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Rumor itu benar. Kekuatan pertempuran Chu Feng benar-benar setara dengan adik perempuanku. Selama periode singkat ketika Putri Ling Yue terkejut, 2 tangan Chu Feng bergerak tanpa henti, dan berubah menjadi beberapa ribu tangan. Seperti badai hujan yang lebat, mereka terus mendarat di tubuh Xian Yuxi. Menghadapi serangan ganas Chu Feng, Xian Yuxi sebenarnya tidak berdaya untuk melawan, dan hanya bisa membiarkan dirinya dihancurkan. Pada saat Chu Feng menghentikan serangannya, Xian Yuxi sudah dikirim terbang. Xian Yuxi akhirnya menabrak pilar aula istana dengan kejam. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah babak belur dengan hidung berdarah, mulut berdarah, dan wajah yang bengkak. Adapun para pengamat, mereka semua tercengang. Mereka semua sudah mengantisipasinya, bahwa Xian Yuxi tidak akan cocok untuk Chu Feng. Namun demikian, mereka tidak berharap Xian Yuxi akan dikalahkan secepat ini. Hanya sepersekian detik, dan Xian Yuxi sudah dalam keadaan seperti itu. Namun tidak peduli apa, kultivasi Chu Feng saat ini sama dengan kultivasi Xian Yuxi. Mereka berdua berada di puncak setengah kaisar marsial. Kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan pertempuran menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Ketika memikirkan itu, tatapan yang terlihat oleh generasi muda era elf kuno kepada Chu Feng saat ini, itu semua telah berubah. Sebelumnya, mereka agak skeptis terhadap Chu Feng. Namun sekarang, kecurigaan mereka semua telah hilang.
Namun sebaliknya, mereka sekarang memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Xian Miao Miao, legenda elf zaman kuno mereka, dia juga istimewa karena memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi juga. Dan sekarang, keberadaan yang sama dengan Xian Miao Miao telah muncul. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak menganggapnya penting? Ya ampun, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak berharap tubuh Tuan Muda Yusi menjadi selema ini. Serangan aku terlalu berat. Aku harap kamu akan memaafkan aku, kata Chu Feng dengan sok polos. Namun setiap kata yang diucapkannya itu mengandung sarkastik, dan penuh dengan ejekan. Chu Feng, aku akan membunuhmu, teriak Xian Yusi. Dipukuli sampai keadaan seperti ini di depan banyak orang, Xian Yusi menjadi sangat marah. Dia mengeluarkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dan kemudian menyerang Chu Feng dengan penampilan membunuh. Dia tidak berpura-pura, dan dia benar-benar berencana untuk membunuh Chu Feng. Bas-bas. Namun sebelum dia bahkan bisa mendekati Chu Feng, aliran energi menghentikannya, dan kemudian menjatuhkannya kembali di udara. Itu adalah perbuatan Putri Ling Yue. Kalah ya kalah. Kehilangan dalam hal kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang penting. Namun demikian, seseorang tidak boleh kehilangan karakter moralnya dalam proses itu juga. Jika kamu melakukan itu, orang lain akan berpikir bahwa elf era kuno kita tidak dapat menghadapi kekalahan dengan anggun, kata Putri Ling Yue. Dengan Putri Ling Yue berbicara untuk menentangnya, tidak peduli betapa salah dan marahnya Xian Yusi, dia masih harus menanggungnya. Tidak hanya dia harus menahan amarahnya, dia bahkan harus menunjukkan ekspresi hormat ketika dia berkata kepada Putri Ling Yue. Aku salah. Kakak Ling Yue, terima kasih atas pengingatmu, ucap Xian Yusi. Tidak apa-apa, membuat kesalahan itu baik-baik saja selama kita bisa mengenalinya, balas Putri Ling Yue sambil tersenyum ringan. Kemudian setelahnya, dia berkata, tolong ambilkan semangkuk Black Lotus Go untuk Tuan Muda Yusi, ucap Putri Ling Yue. Mendengar kata-kata itu, jangankan Xian Yusi, peri kuno lainnya juga terkejut. Mereka tidak berharap bahwa Putri Ling Yue akan menanggapi apa yang dikatakannya dengan serius. Tidak perlu untuk itu. Aku kebetulan punya semangkuk Black Lotus Go di sini. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba saja berbicara. Apa? Seru kerumunan. Kerumunan terkejut lagi setelah mendengar kata-kata itu. The Black Lotus Go adalah spesialisasi kerajaan elf. Dengan demikian, bagaimana bisa Chu Feng memilikinya? Jangankan yang lain, bahkan Xian Yusi memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa Chu Feng akan memiliki Black Lotus Go. Namun demikian, di depan mata kerumunan yang bingung, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan melakukan gerakan meraih mangkuk di aula istana yang awalnya berisi gold teratai hitam yang diberikan Xian Yusi kepada Chu Feng, kini sudah berada di tangannya. Kemudian dia membuka mulutnya dan cerot, Chu Feng memuntahkan gumpalan zat hitam ke dalam mangkuk. Pada saat itu, kerumunan yang hadir semua terdiam dan tercengang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.